Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menyambung ke Renungan Advent minggu ketiga. Bacaan hari ini diambil dari Yesaya 11 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk atau cabang baru yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Bapak Ibu Saudara sekalian, merayakan Advent adalah masa di mana kita diingatkan untuk merayakan dengan menunggu. Merayakan dengan menanti. Di zaman yang apa-apa instan dan semua serba cepat, kita telah terlatih untuk menjadi tidak sabar, serta merayakan sedini mungkin, sedapat mungkin. Toko-toko online sekarang menawarkan agar kita pesan barang hari ini, besok atau lusa sampai. Nggak harus menghabiskan waktu keliling di toko. Mungkin kita tidak lagi familiar dengan menunggu siaran di TV pada jam tertentu. Karena film yang kita mau, kini bisa diakses kapanpun. Ada YouTube, ada Netflix, Disney+, dan seterusnya. Nggak sempat nonton pun bisa direkam untuk dilihat pada waktu yang kita kosong. Kita pun, contoh lainnya, enggan dengan pola komunikasi kuno. Karena sekarang pesan gambar, pesan suara, bahkan video call yang interaktif bisa dilakukan secara real time, secara live. Menantikan surat yang berminggu-minggu sampainya atau pager yang hanya satu arah tidak lagi menarik. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemajuan zaman tentu membawa manfaat dari segi efisiensi maupun efektivitas. Tetapi di sisi lain, melunturkan nilai-nilai kebajikan yang baik, seperti bersabar lewat penantian, bertekun dalam doa, bergumul dengan sungguh-sungguh bersama Tuhan. Menunggu tidak lagi hanya merupakan suatu aktivitas yang merepotkan, tapi buat sebagian besar orang, bahkan menjadi suatu momok. Kalau kita suruh nunggu di dokter, kalau kita suruh ngantri beli tiket, aduh itu malesnya bukan main. Mungkin hampir-hampir tidak ada lagi yang melihat penantian sebagai suatu seni. Layaknya kita melihat fotografi atau bermusik sebagai suatu seni. Bahwa sesungguhnya penantian adalah sebuah seni. Ambil contoh tanaman cabai. Di rumah saya ada satu tanaman cabai yang baru tumbuh kembali sejak spring yang lalu. Mata saya yang serakah tertipu dengan wujudnya. Ketika sudah muncul buah cabainya, pikir saya, wah ini siap petik. Tetapi Febe, istri saya bilang, belum. Memang sudah cukup besar, tapi masih hijau. Memang setelah ditunggu beberapa hari, hijau cabai itu berubah. Makin oranye, dan makin merah. Bapak Ibu Saudara sekalian, cabai yang tampaknya besar dan baik sesungguhnya masih mentah. Kalau saya tidak gubris, komentar istri dan main petik saja pohon cabai itu, apa yang terjadi? Saya akan kecewa. Mungkin belum pedas maksimal cabainya. Lalu ketika saya makan, karena rasanya nggak enak, kayak mentah gitu, saya buang tanpa menghargai apa yang sudah saya petik terlalu cepat. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti halnya memetik cabai dari ilustrasi tadi, siapapun yang tidak mengerti nikmatnya menunggu, yaitu hidup dengan penuh harap tanpa kehadiran yang diinginkannya, tidak akan pernah mengalami berkat penuh ketika pengharapannya itu terwujud, tergenapi. Demikian pula mereka yang tidak tahu bagaimana rasanya bergumul dalam hati sambil harap-harap cemas tentang pertanyaan terdalam yang tak kunjung terjawab. Mereka yang tidak paham artinya menanti dengan sabar dalam kabut sampai kebenaran terungkap, tidak dapat membayangkan kelegaan saat segalanya menjadi jelas dan terang benderang. Kita kalau dikaitkan dengan 1 Yohanes, kitab yang baru saja kita selesaikan, bagi mereka yang tidak mau mengupayakan persahabatan dan kasih dengan orang lain, lewat penuh harap, lewat berkorban, membuka jiwa terhadap orang lain,
hingga akhirnya persahabatan terbangun dan kasih Allah menjadi utuh di dalamnya, maka berkat terdalam dari relasi seperti yang Allah Tritunggal miliki antara satu pribadi dengan pribadi yang lain tidak akan dimengerti oleh orang tersebut. Akan selamanya tersembunyi bagi orang-orang yang tidak mau invest, tidak mau menunggu, tidak mau menanti. Di dalam dunia ini Bapak Ibu, untuk hal-hal yang paling besar agung, paling mulia bersinar, paling menyentuh, paling lembut menghangatkan, kita harus menunggu bagaikan munculnya tunas tanaman. Dan Yesaya mengaitkan kelahiran Kristus dengan penggenapan pengharapan tunas bagi manusia. Dengan mengarahkan hati kita pada kelahiran Kristus saat menyambut Natal. Bukan pada dekorasinya, liburannya, lagu-lagunya. Walau biasanya semua hal itu datang sebagai satu paket pada waktu Natal. Ketika kita fokus pada yang paling penting dari Natal, ketika perhatian kita terpusatkan dan segala harapan kita selaraskan perlahan demi perlahan dengan janji terbesar yang Allah sudah berikan sejak kekekalan tentang juru selamat dunia. Janji terbesar Allah yang diberikan berulang-ulang lewat para nabi. Ketika kita bisa memfokuskan diri, fokus perhatian, fokus harapan seiring waktu, seiring dengan ketaatan kita pada firman, seiring dengan karya Roh Kudus yang memampukan kita, maka harapan kita akan menjadi harapan yang sesungguhnya Allah ingin kita miliki. Maka harapan kita akan bertunas, bertumbuh, berbunga, dan kelak berbuah pada sosok Kristus yang datang kembali. Kelak Bapak Ibu Saudara sekalian, Kristus akan kembali membawa kelepasan bagi mereka yang terpenjara oleh dosa, yang terinjak-injak aniaya kekerasan, dan yang terpasung ketidakadilan dalam mengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, menanti memang tidak selalu mudah, gak gampang, gak selalu enak. Tapi kalau kita menantikan Allah seturut waktunya, sesuai dengan caranya, maka segala penantian kita tidak akan sia-sia. Sebab Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa-jiwa yang senantiasa mencari Dia. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hati kita, mengarahkan hati kita kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus, sehingga kita boleh terus menanti dengan sabar. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kupanjatkan doaku. Ya Allahku, aku percaya kepadamu. Jangan biarkan aku dipermalukan dan disoraki musuh-musuhku. Orang yang berkhianat kepadamu akan dipermalukan, tetapi yang percaya kepadamu tidak akan kecewa. Tunjukkanlah kehendak-Mu kepadaku ya Tuhan. Nyatakanlah apa yang harus kulakukan. Ajarilah dan bimbing aku untuk hidup menurut kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, dan aku mau selalu berharap kepadamu. Amin. Tuhan memberkati.